Jadi kita pengen rumah ini tuh lebih buat tempat eksperimen, tempat berkarya. Karena kita juga suka ngumpul-ngumpulin barang. Jadi ini lebih kayak galeri kita berdua lah selama kita hidup di sini. Hai, aku Melani dan pekerjaan sehari-hari aku adalah interior photographer. Di rumah ini aku tinggal sama suami aku dan ada 4 anabul, ada Bobby, Foxy, Cip Cip, dan Mimi. Jadi rumah Casa de Mimi itu namanya dari Mimi. Setiap pagi itu kita awali pasti dengan ngopi. Kita jarang breakfast di sini, jadi habis ngopi biasa ke ruangan ini terus kita kerja. Sehari-hari ya kebanyakan kita habiskan sebenarnya di ruang kerja. Kita jarang duduk-duduk di living room. Nah, jadi kalau misalkan living room lebih dipakainya tuh pas weekend. Rumah ini dibangun sekitar 2 tahun yang lalu. Ini sebenarnya dulunya rumah tua yang akhirnya kita demolish semua karena memang strukturnya udah nggak terlalu jelas. Jadi kita bangun lagi, kita gambar sendiri sesuai kebutuhan kita. Nah, gambar ini sebenarnya dibantu sama papa aku untuk ukurannya, cuma secara layout itu aku gambar sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan aku. Secara pemetaan layout rumah ini, dari masuk itu ada foyer yang dilanjut ke atas ke lantai 2 itu ada studio foto, tapi pintunya terpisah dari ruang pribadi. Nah, masuk ke ruang pribadi itu ada hallway, sebelahnya ada living room yang nyambung ke taman dalam. Lalu ada dapur dan dining hall juga yang nyambung ke taman dalam. Dapur bersih di sini sebenarnya lumayan kepake banget gitu. Jadi pagi-pagi itu biasa kita bikin kopi di situ dan sekarang tempat ngasih makan kucing-kucing. Dan memang di sebelah dapur bersih kita desain dapur kotor yang menyambung ke dapur bersih ini. Tangga di rumah ini memang dibuat agak berbeda dari rumah biasanya supaya kesannya lebih luas dan juga kita jadi bisa naruh pajangan dan tempat duduk Bobby biasanya juga di bawah tangga situ. Skylight di tangga ini memang tidak sesuai dengan gambarnya. Waktu pembangunan aku lihat dan merasa kalau dapurnya tuh terlalu gelap. Jadi akhirnya aku putuskan untuk memberikan cahaya lebih dengan membuat skylight ini. Terus paling ujungnya itu ruangannya stylenya agak beda, itu ruang kerja aku. Ruangan kerja ini sendiri stylenya memang lebih berbeda dari yang lain. Lalu langit-langitnya ini aku expose supaya kesan ruangnya lebih tinggi dan dia lebih menyatu dengan alam. Jadi jendelanya pun aku buat lebih kayak greenhouse. Untuk pemilihan furniture sendiri memang aku lebih milih loose furniture karena kesan ruangnya jadi lebih santai dan aku suka ganti-ganti layout. Jadi memang kalau built-in itu lebih tidak fleksibel lah gitu untuk dimain-mainkan. Memang konsep rumah ini aku pengen rumah itu lebih kayak holiday home gitu. Jadi di living room dan area taman aku buat lebih relax. Jadi dari huru-hara di depan masuk lebih santai lah, bahasa kayak holiday gitu.
Dan inspirasinya dari Mediterranean. Jadi banyak unsur-unsur putih, unsur-unsur natural, dan batu-batu, kayu-kayu bekas yang kita pakai. Secara garis besar memang aku ingin ada kesan Mediterranean. Jadi di hallway itu sendiri kita bikin kubahnya itu seperti rumah-rumah Mediterranean. Memang aku tidak lanjutkan Mediterranean itu di bagian atap lain supaya kesannya lebih modern aja. Finishing tembok di sini memang bermacam-macam. Awalnya dari gambar semuanya seperti rumah pada umumnya, cuma waktu lagi masa pembangunan aku merasa terlalu kosong gitu. Lalu aku pengen lebih ada tekstur. Jadi di sini ada yang bata, ada yang acian aja gitu. Lalu ada juga yang mulus. Karena kalau misalkan semuanya itu bertekstur juga kesannya terlalu raw gitu. Jadi aku ingin menyatukan modern dengan raw itu sendiri. Ruangan di sini semuanya dibuat untuk bertumbuh secara organik. Jadi taman dan lampu-lampu itu memang sengaja tidak kita bikin 100% supaya dengan berjalannya waktu kita bisa koleksi barang-barang yang benar-benar sesuai dengan style kita. Kalau untuk pengisian rumahnya sendiri, sebenarnya itu kita biarkan organik aja gitu. Jadi sebenarnya juga tadinya nggak berpikir mau minimalis kosong, lebih ada furniture, tapi ternyata setelah masuk kok nyaman kosong karena kucing-kucing bebas berlarian, juga bersihnya lebih gampang gitu. Jadi ruang ini aja nih, ruang kamar kerja yang aku banyakin dengan barang-barang aku yang penuh dengan tekstur dan warna-warni. Barang-barang yang ada di sini itu emang banyak aku sourcing waktu traveling. Sebenarnya waktu beli apa yang aku ngerasa aku suka, aku beli aja gitu. Nanti waktu di rumah baru aku cocokin dengan interior yang ada gitu. Jadi banyak hal kayak fitting dan barang-barang yang aku udah beli sebelum aku memikirkan punya rumah ini. Contohnya seperti ada paku besi yang waktu itu kita lagi jalan-jalan di Australia. Terus memang aku nyari tempat thrifting. Nah kebetulan di peta ada kayak tempatnya agak terpencil dan kita datengin, ternyata itu bener-bener isinya rongsokan gitu. Ada pintu bekas, ada kontainer-kontainer yang isinya tuh semua barang bekas. Nah di situ aku nemuin paku-paku itu. Jadi aku beli waktu aku bangun rumah, aku sesuaiin supaya si paku itu tuh bisa ada tempatnya. Aksesoris di rumah ini juga banyak yang aku DIY sendiri. Ada ranting-ranting yang dari taman, yang kebetulan lagi bersih-bersih taman, bentuknya tuh bagus gitu. Jadi aku taruh sebagai pajangan. Semua kayu-kayu tua di sini sebenarnya di gambar tuh nggak ada sama sekali. Nah kebetulan om aku yang kontraktor memang punya gudang dan dia karena udah mau pensiun, jadi gudangnya tuh mau di clear out. Terus aku nemuin si kayu-kayu tua ini, jadi aku minta dibanding dibuang, mendingan aku pakai di sini untuk rumah aku. Kebetulan konsepnya kan juga natural ya, jadi kayu-kayu tua itu pas banget di sini. Jadi banyak hal yang kita rombak waktu kita lihat kayunya, baru kita cocokin nih tempatnya di mana nih yang cocok untuk kayu-kayu ini. Waktu favorit kita itu pas weekend. Karena weekend kita bisa santai dan duduk-duduk di living room. Karena sehari-harinya kita lebih banyak bekerja, jadi living roomnya tuh nggak pernah kepake selain hari Minggu. Di living room karena kita nggak ada TV, memang kita nggak terlalu nonton TV, jadi kita lebih bermain-main sama kucing, santai-santai, baca buku, tiduran gitu aja sih. Di living room sendiri itu ada ruang hemok yang memang hemoknya kita beli dulu sebelum kita mendesain rumah. Jadi di situ aku kepikirannya tuh untuk ruang santai, misalkan pengen sendiri. Jadi ruangnya tertutup tapi masih terbuka, bisa ngelihat ke pemandangan di taman juga. Jadi tempat menyendiri lah gitu. Jadi awal mulanya ide bikin studio di rumah ini
karena kebetulan kita punya ruang kosong yang tadinya kita mau bikin penginapan. Jadi memang tangganya sudah terpisah. Tapi karena komen teman-teman mungkin penginapan agak kurang nyaman buat kita, jadi kita decide untuk dibikin studio foto aja. Kebetulan memang banyak teman-teman fotografer yang suka nyari tempat, jadi ya mungkin studio foto lebih nyaman. Jendela-jendela di studio itu memang aku arahkan supaya dapet cahaya yang paling bagus di ruangan itu gitu. Dan kebetulan karena aku memang interior fotografer, jadi memang layoutnya sendiri sudah aku pikirkan supaya pagi dan sore pun dapat matahari yang terbaik. Kalau di sore hari itu matahari bisa masuk langsung ke ruang studio dari depan, dan kalau pagi hari itu cahayanya bagus di area rooftop. Studio foto ini ada 3 main area yang termasuk. Itu waktu masuk ada bagian tangga foyer, lalu ada area studio dan area rooftop taman luar. Nah, dari selama 2 tahun ini banyak perubahan sebenarnya di studio. Awal-awal itu taman rooftopnya masih kosong. Semakin ke sini tanaman-tanamannya makin kita tambahkan, tambah berbunga supaya pertama ada toren tetangga yang nggak terlalu kelihatan dan supaya lebih fotogenik lah. Konsep taman di rooftop itu memang untuk belajar menanam. Jadi memang kita berdua ini pengen one day kita slow living. Cuma sekarang kita belum siap, masih suka di kota. Jadi taman itu memang secara pencahayaan disiapkan untuk nanam buah-buahan, sayur, dan lain-lain. Nah, jadi sekalian eksperimen, belajar, dan memang ada beberapa buah-buahan yang kita biarkan tumbuh liar untuk kasih makan burung-burung atau hewan liar yang memang kebetulan mampir di sana. Jadi taman dalam ini adalah jantung rumah Casa de Mimi. Dan semua ruangan di sini dibuat menghadap ke taman dalam. Jadi di taman dalam sini memang kita tanamkan 1 pohon besar untuk menaungi ke taman dalam ini. Tuh. Lalu kita berasa kalau 1 pohon saja kayaknya agak kering waktu itu dan musim kemarau. Jadi kita tambahkan tanaman-tanaman kecil lainnya untuk membuat taman ini lebih teduh. Rumah ini memang jendelanya didesain besar-besar supaya interior dan taman luar itu menyatu dan kesannya kita menyatu dengan alam. Jadi di taman dalam ini ada teras kecil yang memang biasa kita pakai untuk duduk-duduk di pagi hari. Dan biasa kalau ada teman-teman datang, kita mau barbekyuan atau apa, kita biasa pakai taman luar itu untuk masak-masak. Buat kami, rumah itu adalah tempat untuk tumbuh dan beristirahat.